itu tidak menjadi masalah bagi dia jika Tuhan itu tidak memberikan apa yang dia minta. Karena dia sudah memintanya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lanjutkan renungan kita di Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara mengenai penyakit kusta, orang Yahudi itu punya satu kebiasaan bahwa mereka tidak boleh berbicara dengan orang yang penyakit kusta. Dan mereka harus jaga jarak sejauh 2 meter, kira-kira demikian ya. Dan kalau angin itu bertiup ke arah si orang kusta, maka orang-orang di sekelilingnya itu harus menjaga jarak sampai 45 meter. Dan mereka rata-rata penyakit kusta itu adalah seorang pengemis karena tidak lagi bisa bekerja dengan umum. Dan mereka akan selalu memegang kaleng untuk meminta-minta. Dan itu menjadi sebuah tanda bahwa dia itu adalah seorang penyakit kusta. Nah, ketika si penyakit kusta ini bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia datang lalu dia betul-betul sujud dan menyembah dia. Dia mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si orang ini belum tentu mengenal Tuhan Yesus dengan sangat baik, namun dia sudah mengetahui kabar tentang Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melihat di ayat sebelumnya, ya, ayat yang pertama ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Artinya ini memang betul-betul viral lah Tuhan Yesus pada masanya itu. Dan si penyakit kusta ini datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan yang luar biasa. Tidak hanya sikapnya dia saja yang sujud menyembah, tetapi lebih dalam lagi, dia mengungkapkan jika Tuhan mau. Good Readers, kadang-kadang dalam kehidupan kita meminta kepada Tuhan itu adalah dengan cara mengklaim janji-janjinya, adalah dengan cara meyakini pasti Tuhan Yesus itu akan memberikan. Berbeda sekali dengan si penyakit kusta ini, dia dengan sangat rendah hati, hatinya sangat rendah hati gitu ya, dia mengatakan jika Tuhan mau. Artinya otoritas itu letaknya di Tuhan Yesus. Kalau dia mau, oke. Kalau dia tidak mau, ya oke juga. Maka si penyakit kusta ini, orang yang terkena kusta ini gitu ya, itu tidak menjadi masalah bagi dia jika Tuhan itu tidak memberikan apa yang dia minta. Karena dia sudah memintanya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh dia, lalu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka orang kusta tersebut menjadi sembuh. Dan memang pada masa itu tradisinya Taurat, dia harus memperlihatkan kepada imam, karena imam itu yang harus memastikan apakah dia sudah tahir atau belum. Tentunya hal ini pasti akan membuat orang semakin takjub terhadap Tuhan Yesus karena bisa menyembuhkan si penyakit kusta itu. Nah, dari sini kita boleh merenungkan Good Readers bahwa ketika kita terkena tanda petik nih ya, penyakit kusta, entahkah dosa, entahkah pergumulan hidup dan seterusnya begitu ya, maka satu-satunya cara yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan meminta pertolongannya, maka kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Kita tidak bisa langsung mengklaim, langsung meminta, artinya meminta tanda petik dengan paksa begitu bahwa Tuhan itu harus memberikan gitu. Tidak. Sikap yang rendah hati itu tetap harus kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan kita. Bukan berarti kita tidak beriman bahwa dia tidak akan memberikan, saudara sekalian. Itu beda lagi gitu ya. Tetapi sikap ini dulu yang pertama kali kita miliki ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena kita harus punya sikap bahwa dialah yang memiliki otoritas tertinggi. Dialah yang bisa menjamah kita supaya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan.
Kalau kita punya berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan, hanya Tuhan yang mampu menjamah kehidupan kita. Kita kalau punya sikap rendah hati, pasti Tuhan akan jamah semua persoalan kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.